Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa lagi pada sesi ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dan mari terus bertumbuh hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman semuanya Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan dinamika dari pengungkapan kasus meninggalnya almarhum Brigadir J dan puji Tuhan 1 minggu belakangan memang kita lihat ada progres yang sangat luar biasa terkait dengan pengungkapan kasus ini dan juga teman-teman kemarin ataupun tadi pagi ini saya lihat ada pemberitaan di media sosial terkait dengan Bareskrim yang diberitakan menghentikan penyidikan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo karena memang beberapa waktu yang lalu kan sempat muncul juga itu isu-isu ataupun kemudian dugaan mengenai pelecehan seksual. Nah, teman-teman sekalian, menariknya ataupun kemudian yang bisa menjadi pertanyaannya adalah apakah setelah Bareskrim menghentikan penyidikan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo ini, nantinya ini bisa menjadi satu momentumkah untuk pihak penasihat hukum dari almarhum Brigadir J untuk melaporkan balik istri Verdi Sambo yaitu Bu Putri Candrawati? Ya, ini menjadi satu pertanyaan terutama terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Ini masih menjadi pertanyaan ya teman-teman, apakah nanti akan dilakukan ataupun bagaimana kita belum tahu, tetapi ini menjadi satu topik yang menarik untuk kita bisa diskusikan ataupun bertukar pikir bersama. Nah karena itu sebelum sama-sama nantinya kita akan bertukar pikir, saya share dulu ya link ataupun kemudian pemberitaan terkait dengan hal seperti ini teman-teman. Ya harapan kita memang pada akhirnya ini bisa segera terungkap. Tapi mari kita lihat dulu artikel ini. Ya seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Di sini jelas ya Bareskrim, oke saya perbesar dulu ya. Bareskrim hentikan penyidikan pelecehan seksual istri Verdi Sambo. Polri hentikan laporan dugaan pelecehan seksual istri Verdi Sambo. Bareskrim hentikan penyidikan kasus dugaan pelecehan istri Verdi Sambo. Jadi teman-teman sangat jelas ya, itu dihentikan. Nah, kemudian di sini yang menjadi alasannya adalah ya teman-teman artikelnya jelas ya. Lalu di sini diuraikan Bareskrim Polri resmi menghentikan, jadi sudah resmi ya teman-teman, penyidikan 2 laporan percobaan pembunuhan dan dugaan kekerasan seksual kepada Putri Candrawati, istri Irjen Pol Verdi Sambo. Gelar hasil perkara tadi sore kita hentikan penyidikan. Andi menekankan penghentian laporan perkara tersebut lantaran tidak ditemukannya tindak pidana karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Polri menetapkan 4 tersangka kasus penembakan Brigadir J. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, asisten rumah tangga sekaligus sopir Kuat Ma'aruf, dan Bribka Riki Rizal ya. Dalam kasus ini Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya adalah Baradae disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak. Dalam hal ini Verdi Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak-menembak. Atas perbuatannya mereka semua disangka melanggar pasal 340 subdair pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Jadi teman-teman jelas ya, kalau kita lihat dalam artikel ini alasannya adalah penghentian laporan perkara tersebut karena ya lantaran tidak ditemukannya tindak pidana. Nah, teman-teman memang mengenai dugaan ini juga banyak sekali pihak masyarakat ya ataupun kalangan netizen ini yang tidak percaya terkait dengan hal seperti ini, apalagi setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, dugaan ataupun kemudian pendapat ataupun spekulasi terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu semakin kuat. Oh ini sangat tidak mungkin terjadi dan memang teman-teman sudah banyak banget pihak yang kemudian memberikan komentar terkait dengan hal seperti itu. Tapi yang menjadi penting nantinya adalah ya karena ini kan sudah ramai teman-teman, sudah banyak sekali dibahas di media sosial mengenai dugaan pelecehan ini. Nah, dengan pihak Polri ataupun Bareskrim Polri resmi menghentikan penyidikan terhadap dugaan seperti ini, ya langkah apa kira-kira yang nanti akan ditempuh ataupun akan dilakukan oleh pihak penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir J? Apakah kemudian mereka nanti juga akan memberikan laporan terkait dengan pencemaran nama baik atau bagaimana? Ya ini teman-teman menjadi satu pertanyaan dan ini menjadi satu topik diskusi yang hangat
memang untuk kita bicarakan. Tapi menariknya beberapa waktu yang lalu Pak Kamarudin Simanjuntak ini sempat menyampaikannya bahwa beliau bersedia mendengar curhatan dari Bu Putri Candrawati terkait dengan apa yang dialaminya. Itu kemarin beberapa hari yang lalu juga pernah disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Coba saya share dulu screen-nya kepada teman-teman ya, supaya kita sama-sama melihatnya. Kamarudin Simanjuntak bersedia dengar curhatan istri Verdi Sambo. Oke teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua. Nah ini dia ya. Oke teman-teman ya. Kamarudin Simanjuntak ingin bertemu dengan istri Verdi Sambo ya. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin ingin bertemu dengan Putri Candrawati untuk mendengarkan curhat istri Verdi Sambo. Nah, seperti yang ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya. Jadi kita nantikan ataupun tunggu ini nanti seperti apa langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak keluarga terkait dengan Barreskrim yang sudah menghentikan penyidikan ini teman-teman. Ya bisa saja sih kalau mereka kemudian melaporkan balik, saya pikir sangat bisa ya teman-teman ya. Sangat bisa, ataupun kemudian juga tidak melaporkan balik, ya juga itu kembali kepada mereka ya, pihak keluarga ataupun penasihat hukum dari keluarga. Yang penting yang kita harapkan sebenarnya teman-teman yang sampai sekarang menjadi satu topik diskusi yang hangat itu adalah mengenai, coba saya share dulu teman-teman ya, motif pembunuhan Brigadir J ya. Ini yang kemudian menjadi diskusi hangat sebenarnya. Oke. Jadi ini ada teman-teman ya, pengacara keluarga Brigadir J sebut Sambo bohong soal motif pembunuhan ya. Ternyata bukan pelecehan di rumah dinas ini yang dilakukan Brigadir J kepada 3 peristiwa yang buat motif Sambo bunuh Brigadir J karena masalah martabat ya. Mahfud MD sebut motif pembunuhan Brigadir J masih spekulatif ya. 3 spekulasi motif pembunuhan Brigadir J versi Mahfud MD. Nah teman-teman, menariknya kemarin malah ini ada satu pemberitaan jaga perasaan. Coba ya teman-teman ya, kemarin juga ini menjadi satu topik diskusi kita. Teman-teman bisa memperhatikan di live sebelum ini ataupun di konten sebelum ini ada penjelasannya di situ. Ini kemarin lebih dari 1 jam ya berdiskusi dengan Pak Jungkir Balik dan juga Pak Dientri ya. Nah ini dia teman-teman, alasan Polri tak ungkap motif pembunuhan Brigadir J, jaga perasaan 2 pihak. Demi jaga perasaan semua pihak, motif pembunuhan Brigadir J ditutupi ya. Rahasiakan motif pembunuhan Brigadir J, polisi ingin jaga perasaan Verdi Sambo. Nah teman-teman, memang ini kemudian menjadi satu pertanyaan juga ini ya. Terutama mengenai di atas itu kan katanya menjaga perasaan 2 pihak. Kalau kita berbicara dalam konteks kejadian ini, maka 2 pihak yang dimaksudkan pastinya ya kalau menurut saya adalah pihak keluarga Brigadir J dan juga pihaknya Verdi Sambo. Tapi di satu sisi justru pihak Brigadir J ini kan menginginkan agar ini diungkap seterang-terangnya ke publik ya. Nah kemudian di bawah sini dikatakan jaga perasaan Verdi Sambo. Saya tidak begitu paham teman-teman apa yang mereka maksudkan ini. Tetapi kalau mau berbicara menjaga perasaan satu pihak saja, ya, lalu bagaimana dengan perasaan publik, perasaan pihak keluarga yang menginginkan agar ini segera diungkap? Apakah perasaan itu juga dijaga? Ya, kalau kemudian hanya menjaga perasaan satu pihak, ya berarti perasaan yang lain tidak dijaga. Artinya ada ketidakadilan lah di dalam sikap yang seperti ini. Nah itu yang kemudian kita harapkan memang agar ini diungkap seterang-terangnya ke publik dan setransparannya supaya semuanya menjadi jelas dan tidak lagi memunculkan pendapat-pendapat yang justru semakin liar ya teman-teman. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan seperti ini ya, dengan adanya hal-hal seperti ini, artinya kan masyarakat secara umum ya, termasuk diantaranya saya secara pribadi ataupun teman-teman yang ada di sini, ya justru semakin bertanya-tanya terkait dengan pengungkapan ini. Kenapa mesti jaga perasaan? Ya, bagaimana dengan perasaan keluarga? Bagaimana dengan perasaan publik yang juga merasa bahwa ini harusnya diungkap supaya kemudian jelas ini, karena dari awal sudah mendapatkan atensi publik. Dan memang teman-teman, nafas dari upaya-upaya hukum untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini, salah satu di antaranya adalah pemberitaan di media sosial. Karena dengan adanya pemberitaan di media sosial, kemudian kasus ini mendapatkan atensi publik, dan atensi publik itu tidak bisa diabaikan. Itu harus diberikan perhatian balik ya, dengan cara kasus ini harus diungkap secara transparan dan seterang-terangnya. Itu yang kita harapkan pada akhirnya, semoga ini
ya tidak terus berlarut-larut, sekalipun sudah ada tersangka, tapi hal-hal lain yang dinantikan oleh publik terkait dengan motif dan segala macamnya, semoga kiranya segera terungkap. Jadi segera terungkap seterang-terangnya, dan juga doakan terus bangsa kita, bangsa Indonesia, apalagi ini menjelang kita merayakan hari kemerdekaan. Shalom, merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita semua.